Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hari ini Jumat Keramat. Berbahagia sekali Ibu. Hari ini kami berkesempatan untuk ngobrol bersama satu-satunya ibu di Indonesia yang diberi amanah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi, dan beliau adalah Sri Kandinya Kemenag Provinsi Bali. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat, bahagia, senang sekali. Kami yang senang Ibu bisa hadir lagi di Bedugul Ibu, di rumah Ibu. Iya. Jadi berbahagia sekali. Kalau boleh Ibu, kira-kira kesan Ibu tentang Bedugul Ibu. Kita mulai dari kesan Ibu tentang Bedugul. Kesan tentang Bedugul luar biasa. Luar biasa. Apalagi hari ini adalah hari Jumat. Nah, katanya hari keramat bagi teman-teman di Kabupaten Tabanan. Ternyata keramat itu bukan yang menakutkan, tidak seperti yang biasa kita ilustrasikan gitu. Ternyata ini adalah sebuah inovasi yang dibangun oleh Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Jadi keramat itu kerja penuh semangat, luar biasa kan? Nah, kerja penuh semangat ini dengan hawa yang dingin, yang sejuk, malah lebih semangat lagi gitu ya. Nah, jadi saya atau Ibu merasakan Bedugul ini sejuk, asri, panorama alamnya sangat indah, dan Bedugul tidak ada yang tidak kenal. Iya, semua sudah pada mengenal Bedugul dan sudah sering datang ke Bedugul untuk menikmati panorama, keindahan, kesejukan, keasrian Bedugul itu sendiri. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tentunya Ibu ini keasrian Bedugul terjaga. Tetapi tentu tetap ada ancaman Ibu, yaitu ancaman lingkungan, antara lain ya sampah plastik. Kalau terkait hal ini, kira-kira pandangan Ibu seperti apa? Pandangan tentang Ibu, sampah plastik, kemudian lingkungan yang bisa jadi mengancam keasrian Bedugul saat ini di masa depan. Kalau barangkali pandangan Ibu terkait khususnya sampah plastik dan lingkungan ini, mungkin bisa disampaikan Ibu. Mungkin ini menjadi masalah kita bersama ya Dik ya. Sampah plastik itu harus kita tangani bersama-sama. Karena ini menjadi masalah kita bersama, kita juga harus selesaikan bersama-sama. Dan tidak bisa ditekankan kepada petugas yang ada di Bedugul saja, tetapi pengunjungnya juga itu juga harus diberikan tanggung jawab ya, tanggung jawab. Saatnya mereka menikmati panorama di sini dan alam keasrian di sini, dia juga bisa membantu kita untuk menjaga dan merawat keasrian dan keindahan panorama kita. Jika ini tidak bersama-sama kita jaga, bagaimana Bedugul ke depannya, kan begitu. Nah, untuk itu saya juga berharap ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau masyarakat saja. Mari juga kita ajak anak-anak kita, anak-anak madrasah kita untuk menjadi pelopor dan juga mengambil alih lah peran sebagai generasi penerus. Jadi para guru ini mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dini untuk bagaimana bisa menjaga lingkungan, tidak saja lingkungan di Bedugul itu saja, tetapi di lingkungan sekolah di mana juga mereka menjalankan atau mengenyam pendidikannya. Karena jika anak-anak sejak dini sudah kita ajak untuk menjaga kebersihan itu, jadi nanti menjadi sebuah kebiasaan untuk anak-anak kita ya. Apalagi sampah plastik ini perlu kita amankan karena sampah plastik tidak mudah hancur. Nah, ini menjadi bagian dari kita untuk bagaimana memanfaatkan sampah plastik itu untuk bisa menjadi bahan-bahan
atau mungkin bisa menjadi sebuah keterampilan. Nah, buatlah sebuah inovasi ya, buat inovasi agar sampah-sampah plastik itu tidak terbuang begitu saja, tapi bisa didaur ulang. Nah, didaur ulang, entahlah bagaimana caranya gitu membuat sebuah inovasi itu. Nah, nanti itu diajak anak-anak untuk memanfaatkan atau mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi satu bahan keterampilan yang menarik. Nah, ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana pada saat anak-anak kita itu makan atau membawa sampah plastik dari makanan yang dia ini kan mungkin dengan tempatnya yang plastik gitu ya. Nah, ini biar dia mengerti mana sampah organik dan anorganiknya. Nah, di sekolah juga disiapkan bak sampah anorganik dan organik. Jadi ajarin dia. Nah, kadang-kadang anak-anak awal-awalnya mungkin merasa ribet, merasa agak risih mungkin ya untuk melakukan itu, sehingga anak-anak merasa berat untuk memisah-misahkan itu. Biasanya kan anak-anak habis makan terus tempatnya yang dari plastik itu dia buang-buang begitu saja. Kadang-kadang ya itu mending dibuang di tempat sampah. Kadang-kadang dia lempar-lempar begitu saja. Nah, ini harus gurunya yang memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya. Anak-anaknya diawasi, terus dia dituntun, selalu didampingi, diarahkan. Nah, nanti ini akan menjadi kebiasaan buat anak-anak kita. Iya, gitu. Kemudian Ibu tadi berkaitan dengan ekologi lah, ekologi Bedugul yang asri, dan ini harus kita wariskan kepada generasi berikutnya. Dan sebagaimana khas Matab Ibu di Kabupaten Tabanan yang dicanangkan oleh Kasipendes Kemenag Tabanan, kita ada khas Matab, kita dideklar dan sudah kita ikrarkan madrasah kita ini Ibu sebagai madrasah agro eko edwisata yang berbasis pada pertanian lingkungan alam sekitar. Kalau menurut Ibu ini relevan apa tidak? Wah, sangat relevan. Apalagi sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar. Itu memberikan kebebasan buat guru termasuk juga anak-anak kita berekspresi untuk lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi tidak ditekan anak-anak kita untuk menyelesaikan pembelajaran secara teori saja, tetapi anak-anak sekarang diajarkan untuk lebih mengenal lingkungan, lebih mengenal alamnya. Jadi ada pembelajaran yang dilakukan tidak saja di ruang kelas, tetapi anak-anak diajak mengenal lingkungan, mengenal alam semesta ini. Jadi saya atau Ibu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh para dewan guru ya itu sudah sangat tepat sekali. Jadi mari anak-anak kita kenalkan bagaimana anak-anak cara untuk mengenal lingkungan itu, apa yang ada di lingkungan itu. Seperti tadi itu ada bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk menjadi petani, dan bahwa petani itu loh bagus, karena sekarang kalau kita hidup hanya mengandalkan pariwisata saja itu tidak bagus juga gitu ya. Kalau ada misalnya itu sangat memungkinkan untuk anak diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk anak bisa berkreasi sebanyak-banyaknya. Jadi jangan guru menekan anak, tetapi berikan anak itu ruang untuk dia bisa mengekspresikan inovasi-inovasinya, ide-idenya secara kreatif. Jadi anak nantinya dengan ide-idenya itu dia akan berkembang, gitu ya, berkembang, dan dia akan mengenal bahwa bertani itu loh bagus, ada hasilnya. Gitu. Bertani itu bukan orang yang kotor, bukan orang yang jelek, bukan yang tidak ada hasilnya, gitu. Tidak seperti itu. Kita berikan pemahaman bahwa bertani itu adalah satu kehidupan yang sangat indah ya, sangat indah. Seindah Bedugul Bu ya. Seindah Bedugul Ibu. Seindah Bedugul, seasri Bedugul gitu ya. Kembali tentang Bedugul Ibu, kira-kira kalau
Ibu menyebutkan hasil bumi yang identik dengan bedugul. Kalau di pemikiran Ibu yang identik ini dengan bedugul, kira-kira hasil bumi apa, Bu? Stroberi ya. Stroberi pertama. Kalau 5, Bu? Begitu ngelihat bedugul udah Stroberi, nggak ya? di pikiran kita itu ada stroberi. Nah kayak tadi kan begitu Ibu turun di bedugul, udah tak lihat itu sudah stroberi duluan. Dan alhamdulillah hari ini kita panen stroberi. Bener, hari ini anak-anak kita yang sudah nanam stroberi 6 bulan kemarin ya, anak-anak kita Oke. nanam stroberi dan kita sudah bisa panen kali ini. Ya, kita rayakan Lumayan Ibu kan? ya. Jadi anak-anak yang nanam, anak-anak juga yang Panen. mendapatkan hasilnya. Dan alhamdulillahnya bersama Ibu panennya. Ya, Nah, terakhir Ibu, amin. mungkin kita perlu tambahan motivasi, saran dari Ibu agar bagaimana madrasah yang kita canangkan ini, madrasah agro eko eduwisata ini khas Matabini semakin maju. Kira-kira motivasi, saran, ya tambahan masukan lah dari Ibu, kira-kira seperti apa? Baik, saya menyarankan ya anak-anak tetap kita dampingi agar anak-anak kita lebih giat untuk belajar sehingga dapat meraih cita-citanya dengan baik. Ajarkan kebiasaan-kebiasaan dan budayakan membaca dan mendengar karena itu juga perintah agama Oke, ya. benar. Dengan kita harus mensyukuri segala sumber daya yang memang ada yang sudah diberikan oleh Tuhan, karena membaca, mendengar itu kadang-kadang kalau memang tidak dipaksakan dulu sejak dini, kadang-kadang anak-anak itu tidak doyan untuk membaca. Benar, Ibu, Ya. literasi, Bu. Benar. Nah, untuk itu misalnya kita perlu juga memperkenalkan tidak saja secara langsung, tetapi bagaimana teknik-teknik menanam stroberi gitu misalnya. Ada teori-teori menanam stroberi, tidak asal-asalan ambil bibitnya langsung ditanam kayak begitu, tidak. Tapi ajarkan kepada anak-anak kita proses. Proses, Ya, Ibu. prosesnya itu yang penting ya. Iya. Ditanamkan kepada anak, nanti anak juga akan menggetok tularkan apa yang sudah dia dapatkan karena dia melalui proses. Jadi itu akan lebih jauh lama tertanam di pikiran anak-anak kita daripada kita udah hasil kadang baru kita ajak anak-anak Oke, kita oke, kan. oke. Terus yang bekerja berproses orang tuanya, guru-gurunya. Tahu-taunya guru-gurunya malah menyalahkan, anak-anak kita tidak mau karena kita yang tidak Mengajarkan. telaten ya mendampingi anak-anak kita ya seperti itu jadinya. Coba kalau kita yang mau menuntun, memberikan ilmu kita kepada anak kita dengan telaten kita mendampingi mereka, yakin mereka juga akan bisa menjadi penerus kita karena kan mereka yang harus menjadi kader kita kan gitu ya. Oke, terima kasih sekali Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan. Kita bisa ngobrol walaupun cuma sebentar saja. Dan ini Ibu insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikian ngobrol singkat kami dengan Ibu Dr. Komang Sri Marheni SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan bisa berkunjung lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sudah.